Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Winda San Putri Dewi dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya guna memenuhi tugas UAS dari Ibu Maulida Rahayu MPD dengan tema Posisi Psikologi Pendidikan dalam Sistem Pendidikan di Indonesia. Dimulai dari latar belakang. Psikologi pendidikan mempelajari bagaimana manusia belajar, mengajar, dan berkembang dalam konteks pendidikan formal dan informal. Dalam menghadapi tantangan ini, pemahaman mendalam tentang posisi, fungsi, dan manfaat psikologi pendidikan adalah sangat penting. Mengapa? Karena psikologi pendidikan membantu dalam merancang strategi pembelajaran yang efektif, mendukung perkembangan emosional dan sosial siswa, dan membantu memahami berbagai faktor yang mempengaruhi pembelajarannya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi secara mendalam tentang posisi, fungsi, dan manfaat psikologi pendidikan, serta hubungannya dengan hakikat pendidikan dan pengajaran di masa kini. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. 1. Bagaimana posisi psikologi pendidikan dalam sistem pendidikan Indonesia saat ini? 2. Apa saja fungsi psikologi pendidikan dalam proses pembelajaran dan pengajaran? 3. Apa manfaat psikologi pendidikan bagi pengembangan individu dan masyarakat? 4. Bagaimana hakikat pendidikan dan hubungannya dengan proses pengajaran dalam konteks psikologi pendidikan? Lanjut tujuan. Yang pertama, untuk menganalisis posisi psikologi pendidikan dalam sistem pendidikan Indonesia saat ini. 2. Mengidentifikasi fungsi-fungsi psikologi pendidikan dalam proses pembelajaran dan pengajaran di berbagai tingkatan pendidikan. 3. Untuk mengevaluasi manfaat psikologi pendidikan bagi perkembangan individu dan masyarakat dalam konteks pendidikan modern. 4. Untuk memahami hakikat pendidikan dan mengidentifikasi hubungannya dengan proses pengajaran dan kerangka psikologi pendidikan. Kita masuk ke pembahasan, yaitu posisi psikologi pendidikan dalam sistem pendidikan Indonesia. Yang pertama, kurikulum nasional dan integrasi psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan memainkan peran integral, artinya yaitu memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan kurikulum nasional di Indonesia. Integrasi psikologi pendidikan dalam kurikulum bertujuan untuk memahami kebutuhan belajar siswa secara individual dan mengoptimalkan proses pembelajaran mereka. Beberapa aspek psikologi pendidikan yang terintegrasi secara mendalam meliputi: pertama, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. KBK menekankan pada pengembangan kompetensi siswa, dan psikologi pendidikan memberikan wawasan tentang bagaimana siswa itu belajar dan berkembang, sehingga guru dapat merancang kurikulum yang menarik dan relevan. Kedua, pendidikan inklusif. Psikologi pendidikan membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus dan mendukung mereka dalam pembelajaran, di mana semua siswa, termasuk mereka yang menghadapi tantangan belajar, dapat mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ketiga, pendekatan pembelajaran berbasis siswa. PBLS menekankan pada peran aktif siswa. Dengan pemahaman psikologi pendidikan, dapat mengimplementasikan strategi pengajaran yang memotivasi siswa untuk belajar aktif dan kreatif. Keempat, penilaian formatif dan sumatif. Penilaian tidak hanya mengukur hasil akhirnya saja, tetapi juga memberikan umpan balik berharga kepada siswa untuk mendukung perkembangan mereka. Terakhir, bimbingan dan konseling. Pendekatan ini memberikan bantuan kepada siswa dalam mengatasi masalah pribadi,
maupun akademik ataupun sosial mereka. Selanjutnya, pelatihan guru dan psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan menjadi landasan penting dalam pelatihan guru. Bab ini membahas bagaimana pelatihan guru mencakup pemahaman mendalam tentang psikologi pendidikan, membekali guru dengan keterampilan untuk memahami kebutuhan dan karakteristik siswanya masing-masing, serta memberikan strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan keragaman siswa. Kebijakan pendidikan dan aspek psikologi pendidikan. Kebijakan pendidikan di Indonesia juga mencakup aspek-aspek psikologi pendidikan. Kebijakan yang didesain berdasarkan penelitian psikologi pendidikan ini termasuk kebijakan penilaian hasil belajar yang adil dan mendukung, bimbingan konseling di sekolah, serta pengenalan strategi pengajaran inovatif berdasarkan penemuan psikologi pendidikan terkini. Berikutnya, dukungan psikologi pendidikan dalam mengatasi tantangan pendidikan. Misalnya, bagaimana pendekatan psikologi pendidikan mendukung inklusi pendidikan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus, atau bagaimana psikologi pendidikan memandu pembelajaran berbasis teknologi untuk memastikan kesetaraan akses pendidikan. Jadi, pembelajaran berbasis teknologi ini bertujuan untuk memastikan bahwa akses pendidikan menjadi setara bagi semua individu, tanpa memandang perbedaan atau kendala tertentu. Subbab berikutnya, fungsi psikologi pendidikan dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Pertama, pembimbingan karir dan psikologi pendidikan. Pembimbingan karir adalah salah satu fungsi psikologi pendidikan yang membantu siswa memahami minat, bakat, dan potensi mereka, sehingga siswa dapat memiliki pemahaman yang mendalam tentang pemilihan karir mereka nanti. Berikutnya, penilaian perkembangan anak dan psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan berperan dalam penilaian perkembangan anak, memastikan bahwa penilaian tidak hanya mencakup aspek akademik saja, tetapi juga aspek sosial dan emosional juga. Nomor 3, manajemen kelas dan psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan membantu guru dalam mengidentifikasi strategi pengajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa, mengelola konflik di kelas, dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif. Terakhir, pengembangan kurikulum berbasis psikologi pendidikan, memastikan bahwa pengajaran dan pembelajaran diarahkan pada kebutuhan dan perkembangan siswa. Baik, subbab berikutnya, manfaat psikologi pendidikan bagi pengembangan individu dan masyarakat. Pertama, dampak psikologi pendidikan terhadap perkembangan emosional dan sosial individu dapat membantu mereka menjadi individual yang stabil emosinya dan sosialnya juga, serta membantu berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Kedua, kontribusi psikologi pendidikan dalam peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Ketiga, psikologi pendidikan dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Ini dapat membantu dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan, meningkatkan kesadaran mereka akan hak-hak pendidikan, dan memberikan mereka keterampilan yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam kehidupan. Baik, subbab berikutnya, hakikat pendidikan dan hubungannya dengan proses pengajaran dalam konteks psikologi pendidikan. Yang pertama, definisi pendidikan, tujuan, proses, dan hasil, seperti tujuan pendidikan, proses pembelajaran siswa, serta hasil belajar yang diharapkan, sehingga bisa membantu guru memandu proses pengajaran dalam memahami tujuan akhir dari pendidikan tersebut dan mengukur efektivitas metode pembelajaran. Lanjut, yang kedua, peran guru dalam pendidikan. Peran guru dalam pendidikan adalah sebagai fasilitator pembelajaran, penggalian potensi siswa, dan pengelolaan suasana belajar. Lanjut, yang terakhir,
Pengajaran berbasis psikologi pendidikan. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung presentasi. Izinkan saya menyampaikan kesimpulan dan juga saran dari presentasi ini, yaitu kesimpulannya, psikologi pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk sistem pendidikan yang efektif dan inklusif. Integrasi konsep-konsep psikologi pendidikan dalam kurikulum nasional tidak hanya memberikan dasar ilmiah yang kuat untuk proses pembelajaran, tetapi juga membuka pintu menuju pendidikan yang lebih bermakna lagi. Melalui studi kasus yang disajikan, kita memahami bahwa teori-teori psikologi pendidikan bukan hanya teori kosong, tetapi instrumen praktis yang dapat mengubah cara kita mengajar dan belajar. Berikutnya ialah saran. Beberapa saran untuk meningkatkan integrasi konsep-konsep psikologi pendidikan dalam sistem pendidikan. Yang pertama, peningkatan pelatihan guru. Pelatihan ini tidak hanya mencakup soal materi saja, tetapi juga aplikasi praktis dalam mengelola kelas dan mendukung kebutuhan individual siswa. Yang kedua, pembentukan tim psikologi pendidikan di sekolah. Tim ini dapat memberikan bimbingan kepada guru dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dalam memberikan dukungan emosional kepada siswa yang membutuhkannya. Yang ketiga, penyediaan sumber daya pendukung. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung presentasi. Saya tutup presentasi ini. Saya meminta maaf jika dalam penyampaian materi saya ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.